Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam session materi pengayaan. Saya Ibu Purwatiningsih SEMM selaku tutor Anda pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode EKMA 4214. Namun, sebelum kita melanjutkan perkuliahan manajemen SDM ini, yang perlu kalian ingat bahwa mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Dan mahasiswa wajib lulus terlebih dahulu pada mata kuliah perilaku organisasi, pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan organisasi perusahaan. Karena MSDM merupakan salah satu dari 4 kompetensi utama yang ingin dicapai dalam program studi manajemen selain daripada manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen pemasaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki kompetensi dan lulus di keempat mata kuliah yang telah saya sebutkan tadi. Sebelumnya, saya ingin memberikan kata motivasi terlebih dahulu, yaitu sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu akan ada jalan keluar untuk meraih kemenangan, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hari ini, yaitu mengenai konsep dasar MSDM, pengertian SDM, dan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Mungkin yang perlu kita ketahui adalah mengapa kita harus mempelajari manajemen sumber daya manusia, terutama di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Di sini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. MSDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di konsep dasar MSDM itu ada 4 poin utama, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Semua ini dilakukan atas dasar pengadaan atau rekrutmen, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pemutusan hubungan kerja. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Di poin ini MSDM ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu manusia adalah sebagai makhluk sosial yang harus menjadi fokus perhatian terhadap keinginan atau wants dan kebutuhannya atau needs. Yang ketiga, yaitu manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkannya melalui jalur karir yang memang ditempuhnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu kesuksesan orang-orang yang berada di dalamnya haruslah sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, organisasi dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang, sehingga kebutuhan SDM harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Di sini ada pengertian MSDM menurut Flippo 1976, yaitu Personal Management is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, and maintenance of the people for the purpose of contributing to organizational, individual, and social goals atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang untuk tujuan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi, individu, dan sosial. Kenapa sih kita membutuhkan MSDM? Manusia adalah aset yang paling berharga dalam organisasi. Kekuatan organisasi yang tidak bisa dijiplak oleh pesaing dan perlu pengelolaan khusus terhadap manusia agar memiliki daya saing yang kuat atau competitive advantage. Lalu kita akan bahas persamaan dan perbedaan antara manajemen personalia dan manajemen SDM.
Untuk persamaannya, yang pertama sama-sama bermuara dari strategi bisnis. Yang kedua, manajer lini bertanggung jawab untuk pengelolaan pegawai. Yang ketiga, respek pada tiap individu dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, bersama-sama menyelaraskan kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama yaitu MSDM lebih menekankan pada penyelarasan strategi dan integrasi. Yang kedua, MSDM didasarkan pada filsafat manajemen bisnis. Yang ketiga, MSDM lebih mengedepankan manajemen budaya dan pencapaian komitmen. Yang keempat, MSDM lebih menekankan peranan manajer lini sebagai pihak pelaksanaan kebijakan SDM. Selanjutnya, apa saja sih aktivitas dari MSDM itu? Yang pertama adalah aktivitas MSDM meliputi analisa pekerjaan, yang kedua perencanaan SDM, ketiga rekrutmen dan seleksi, yang keempat manajemen kinerja, yang kelima pelatihan dan pengembangan SDM, yang keenam perencanaan karir dan motivasi kepegawaian, yang ketujuh compensation and benefits atau sistem penggajian, yang kedelapan hubungan industri, yang sembilan program jaminan kesehatan dan keamanan, yang kesepuluh manajemen keanekaragaman pegawai, dan itulah sekian yang dapat saya sampaikan pertemuan kali ini. Eh, Silahkan kalian berperan aktif dalam forum diskusi pada pertemuan hari ini dan jangan lupa mengisi presensi sebelum kalian melakukan pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.